إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أحب في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga datangnya hari akhir. Ahibba fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan membahas tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan tentang perang Mu'tah. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Ya, tentang perang ini merupakan peperangan yang terbesar yang dilakukan oleh kaum muslimin semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk paling menegangkan, sekaligus merupakan pendahuluan dan jalan pembuka untuk menaklukkan negeri-negeri Nasrani. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan genjatan senjata dengan musuh terbesarnya yaitu kaum kafir Quraisy, kemudian ada babak baru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengirimkan beberapa utusannya untuk memberikan risalah suratnya kepada raja-raja terbesar pada saat itu, Romawi, Persia, dan kemudian sampailah surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di negeri-negeri Nasrani. Itu di bulan Jumadil Ula, di tanggal di bulan Jumadil Ula di tahun 8 Hijriyah, yang mana bertepatan dengan di bulan Agustus atau September di tahun 629 Masehi. Dan Mu'tah ini merupakan tempat sebuah daerah atau satu dusun yang terletak di wilayah Syam, yang saat ini berada di Baitul Maqdis dan bisa ditempuh perjalanan sekitar 2 hari. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu bergerak mendekati musuh. Setelah sekitar 2 hari berada di Ma'an, kemudian pasukan muslim bergerak mendekati markas pasukan Herakla.
yang berada di suatu dusun ya, di bilangan Al-Baqa'. Kemudian ahibafillah yang bernama Masyarif. Kemudian musuh juga semakin mendekat. Ya, sedangkan pasukan muslimin berbelok ke arah Mu'tah dan bermarkas di sana. Mereka bersiap-siap untuk mengadakan pertempuran. Kemudian sayap kanan dipimpin oleh Qutbah bin Qatadah. Kemudian dari sayap kiri dipimpin oleh Ubadah ibn Malik radhiyallahu anhuma. Mulailah pertempuran pada saat itu. Kemudian kedua pasukan saling berhadapan. Yang mana pertempuran pun mulai meletus. Berapa jumlah kaum muslimin pada saat itu? 3.000 ya, prajurit pasukan kaum muslimin ya. Dan itu pasukan yang terbesar ya. Kemudian menghadap ya, gempuran musuh yang berkekuatan sekitar 200.000 pasukan ya. Dan ini merupakan suatu pertempuran langka yang disaksikan dunia dengan rasa heran ya, dengan gelagapan kepala. Karena apa? Karena ya sebelum datangnya Islam ya, mereka orang-orang Arab itu begitu sangat tunduk dan patuh kepada Herakla. Ya. Makanya kaget begitu ya mengadakan perlawanan dengan kerajaan adidaya pada saat itu. Hibba fillah rahiman rahimakumullah jami'an. Namun ya lihat bagaimana Nabi SAW ya, menjadikan para sahabatnya itu begitu ya, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maka inilah buah daripada keimanan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan yang benar ya, ketika melihat musuh dalam kebatilan ya, maka mereka siap untuk berhadapan dengan mereka, untuk memerangi mereka dengan satu tujuan, yaitu untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ahibba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an. Pertama ya, Zaid bin Harithah ya, sebagai panglima perang yang memegang liwa, yang memegang bendera ya. Dia merupakan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecintaan dari Nabi SAW itu Zaid ibn Harithah. Dia bertempur dengan penuh gagah berani, ya, dengan penuh heroik. Hampir tak seorang pahlawan ya, yang bisa menandingi Zaid bin Harithah. Hampir tidak ada seorang pun pahlawan Islam yang bisa menandingi Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Dia terus menerus ya, bertempur dan bertempur hingga kemudian dia terkena tombak. Zaid bin Harithah terkena tombak musuh yang artinya kemudian dia pun terjerembab dan mati syahid. Ya, Nabi SAW sudah memberikan pesan ya, kepada para sahabatnya. Yaitu ketiga sahabatnya yang diperintahkan untuk memegang liwa atau bendera. Ya. Yang pertama itu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kemudian apabila Zaid tumbang, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Begitupun apabila Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu itu tumbang, maka diambil oleh siapa? Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Maka kemudian bendera pun diambil oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia pun juga sama bertempur, begitu sangat berani. Ya. Begitupun juga jarang ada bandingnya dengan Ja'far bin Abi Talib. Ketika pertempuran semakin seru, maka kemudian dia terlempar dari atas kudanya. Terlempar dari atas kudanya dan kudanya terkena senjata. Namun demikian dia terus bertempur. Hingga kemudian tangan ya, kanannya pun putus. Tangan kanannya pun putus karena senjata lawan. Kemudian bendera pun beralih ke tangan kiri. Bendera pun ya, beralih ke tangan kiri. Dan kemudian pun sama tangan kirinya pun ya, akhirnya putus ya, terkena senjata lawan. Akhirnya bendera itu pun dililitkan di bagian tengah seperti ini. Ya, di bagian tengah seperti ini. Dan terus dia berusaha untuk apa? Mengibarkan bendera.
Jadi pertempuran dulu ya, itu dilihat bagaimana benderanya, yang memegang benderanya itu. Apakah benderanya itu masih tegak? Berarti kalau misalkan benderanya itu masih tegak, berarti masih kuat. Ya. Berarti kalau misalkan benderanya itu jatuh, sudah mundur. Sudah kalah. Artinya mundur. Maka ketika melihat ya Ja'far bin Abi Thalib masih berusaha untuk memegang benderanya itu agar kaum muslimin semangat di dalam pertempurannya, semangat di dalam berjihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian musuh pun tetap ya kemudian prajurit Romawi membabatkan pedang ke tubuhnya sehingga ya tubuh beliau menjadi dua bagian radhiyallahu anhu. Hibba fillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, akhirnya menganugerahinya ya dua sayap di surga. Dengan dua sayap itu Ja'far bin Abi Thalib bisa terbang menurut kehendaknya. Karena itu Ja'far bin Abi Thalib dijuluki sebagai apa? At-Tayyar. Ya, At-Tayyar yaitu penerbang, atau Dzul Jannahain yaitu orang yang memiliki dua sayap radhiyallahu anhu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi' Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberitahunya bahwa pada saat itu dia berdiri di samping jasad Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sudah terbunuh. Kuhitung sekitar ada 50 luka. 50 luka entah karena sabetan atau hujaman di tubuhnya. Sementara tak ada satu luka pun di bagian punggungnya. Artinya semuanya 50 luka itu berada di depan. Lihat bagaimana keberanian ya dari para sahabat Nabi SAW di dalam berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ja'far itu baru datang. Baru datang dari mana? Dari Habasyah. Karena pada mulanya dia berada di Habasyah. Kemudian meminta izin kepada Raja Habasyah, kepada Najasyi untuk ya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah. Baru sampai di Madinah kemudian ikut berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hibba fillah rahimani rahimakumullah jami'an, masih dalam riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain sama dari Ibnu Umar radhiyallahu an, pada peperangan itu ya, aku juga berada di sana bersama mereka. Kemudian kami pun mencari-cari Ja'far bin Abi Thalib. Dan akhirnya kami mendapatkan ia berada di antara orang-orang yang gugur. Kami melihat ada 70 luka lebih di sekujur tubuhnya. Entah karena sabetan pedang atau karena hujaman panah. Ya. Dalam riwayat yang lain ya, dari Al-Umari, dari Nafi', terdapat tambahan dan kami mendapatkan luka-luka itu berada semuanya di tubuh bagian depan. Maka setelah Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu gugur, bendera pun diambil oleh Abdullah ibn Rawahah. Dan ia pun maju ya, ke depan sambil naik kudanya. Dia terlihat seperti orang yang ragu ya, seperti orang yang mau ngambil apa enggak, mau ngambil apa enggak gitu. Ragu. Pada saat itu pun dia akhirnya melantunkan syair. Ya. Kata ia, wahai jiwa segeralah turun ke sini. Wahai jiwa segeralah turun ke sini. Turunlah atau engkau akan dibenci. Turunlah engkau atau engkau akan dibenci. Biarkan mereka berteriak dan menghibah. Mengapa kulihat engkau tidak suka surga? Ya. Artinya bertarung antara jiwa ya, dan dirinya ini, antara mau mengambil atau tidak. Makanya akhirnya kemudian dia pun ya benar-benar turun dari kudanya. Kemudian ia pun ya, menghampiri sepupunya sambil menyerahkan sepotong tulang yang masih menyisakan daging. Seraya kemudian berkata, makanlah agar punggungmu bisa tegak. Karena pada beberapa hari ini engkau menghadapi keadaan seperti yang engkau hadapi. Kemudian akhirnya Abdullah bin Rawahah pun ikhwan mengambil dan menggigit sedikit. Tetapi kemudian dia memuntahkannya lagi.
Dia mengambil pedangnya, lalu kemudian maju ke depan untuk bertempur hingga akhirnya pun dia pun sama gugur. Akhirnya bendera di tangan pedang Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu pedang Allah? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pada saat itu ada seseorang dari Bani Ajlan yang bernama Thabit ibn Arqam. Dia maju ke depan dan mengambil bendera. Dia berkata, "Wahai semua orang muslim, angkatlah seorang di antara kalian." Karena ketiganya sudah gugur. Ya. Dimulai dari Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian, ya, engkau saja jawab mereka. Engkau saja jawab mereka. Kata ia, aku tidak sanggup. Kita Thabit bin Arqam, aku tidak sanggup. Ya. Akhirnya mereka pun menunjuk Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka setelah mengambil bendera, dia bertempur dengan begitu sangat hebat, dengan begitu sangat gagah berani. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dia berkata ada 9 pedang. Ada 9 pedang yang patah di tanganku pada waktu perang Mu'tah. Yang tinggal di tanganku hanya sebatang pedang lebar model pedang Yaman, kayak celurit, jaman, pedang kecil. Sebelum orang-orang di Madinah mendengar kabar dari kancah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menghabarkan kepada para sahabatnya tentang kondisi peperangan yang sedang terjadi, itu pada perang Mu'tah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, melihat, dan ini merupakan wahyu. Nabi SAW langsung seperti melihat kejadian perang tersebut, dan menceritakan kepada para sahabatnya tentang kejadian itu semua. Pertama, Zaid mengambil bendera, lalu kemudian ia pun gugur. Akhirnya kemudian disambut oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang mengambilnya. Begitupun juga dia pun sama gugur. Kemudian setelah itu Ibnu Rawahah, itu Abdullah bin Rawahah yang mengambilnya dan dia pun sama gugur. Dan kedua mataku meneteskan air mata. Beliau SAW meneteskan air mata. Beliau bersabda, hingga salah satu dari pedang-pedang Allah mengambil pedang itu. Dan akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Berikan kemenangan kepada kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 3.000 melawan 200.000 prajurit pasukan Romawi yang sudah terlatih dengan persenjataan yang begitu sangat sempurna. Ahibba fillah rahiman rahimakumullah. Kemudian setelah kesudahan perang, seperti apapun keberanian yang dimiliki oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rasanya sangat aneh jika pasukan yang terlalu kecil dapat memperoleh keberhasilan dan mampu bertahan menghadapi segelar pasukan Romawi yang amat sangat besar. Bak hamparan lautan yang pada saat seperti itu lihat bagaimana Khalid ibn Walid radhiyallahu an menunjukkan kepiawaiannya dalam melepaskan pasukan muslimin dari akibat yang lebih parah lagi bagi mereka. Dan di sini ada beberapa riwayat tentang apa yang terjadi di akhir peperangan ini. Namun setelah melihat beberapa riwayat dapat disimpulkan bahwa Khalid ibn Walid itu berhasil menghadapi gempuran pasukan Romawi sepanjang hari. Karena dia merasa sangat membutuhkan suatu siasat perang
maka sejak pagi hari pada keesokannya dia harus mampu menyusupkan perasaan takut ke dalam hati pasukan Romawi. Dan Khalid bin Walid merupakan ahli taktik, ahli strategi dari sahabat Nabi SAW. Dan setiap peperangan apapun yang dipimpin olehnya di masa jahiliyah atau setelah Islam, itu tidak pernah kalah. Selalu menang. Padahal pada waktu itu, pada saat itu, ya, di peperangan Mu'tah ini pasukan kaum muslimin sudah telak kalahnya. Namun bagaimana caranya Khalid bin Walid ya, menyulut, membakar semangat para sahabat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membuat strategi yang begitu sangat jitu sehingga ya kaum Romawi, ya pasukan Romawi ini tertipu. Karena seolah-olah dilihat ada pasukan yang datang kembali yang jumlahnya begitu sangat besar sehingga akhirnya membuat mereka ini ketakutan, padahal itu tipuan. Ya. Padahal itu merupakan tipuan, maka tidak apa-apa. Ya. Tipuan di dalam peperangan itu nggak apa-apa. Itu merupakan strategi. Ya. Kalau nggak nipu nggak bakal menang. Ya. Harus nipu. Makanya ada strateginya. Bagaimana Khalid bin Walid menjadikan pasukannya yang sudah mulai sedikit, ya, dibikin di sini ikhwan, ya, beberapa bagian. Dimulai yang berada di bagian belakang, ya, pasukan bagian belakang, dialihkan menjadi pasukan bagian depan. Tadinya di belakang nih, dijadiin di bagian depan. Jadi seolah-olah ketika musuh lihat ini orang baru, yang orang depan balik ke belakang. Sehingga wah pasukannya nambah berarti kinmah. Kemudian yang tadinya berada di sayap kiri dialihkan ke sayap kanan. Begitu pula sebaliknya. Maka saat musuh melihat pengalihan ini, mereka seakan tidak percaya. Sampai mereka berkata rupanya mereka mendapat bala bantuan yang sangat besar, bala bantuan yang sangat banyak. Padahal itu ya, strategi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ya, di dalam perang Mu'tah ini. Kemudian mereka sudah mulai membayangi dan hati mereka sudah mulai apa? Sudah mulai ketakutan. Karena dilihatnya pasukannya beda lagi ya. Padahal itu cuma strategi dalam peperangan. Maka kemudian habba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an, bersamaan dengan ketakutan ini, ketakutan pun sudah memulai membayangi hati-hati mereka. Ya, hati-hati pasukan Romawi ini. Maka kemudian akhirnya ya mereka pun mundur. Mereka pun apa? Mundur sambil ya lihat tetap menjaga komposisi pasukan. Kemudian pasukan Romawi ya, ini mereka tunggang langgang. Akhirnya mereka apa? Pulang. Karena ini nggak mungkin kita akan memaksakan diri untuk terus berperang dengan mereka karena pasukannya kembali seperti datang lagi, berubah-ubah terus. Yang akhirnya pasukan Romawi pun pulang ke negerinya dan sama sekali tidak berpikir untuk melakukan apa? Ya, untuk melakukan kembali pengejaran kepada pasukan muslimin. Dengan itu ikhwan, jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullahu jami'an, akhirnya orang-orang muslimin ya bisa selamat. Bisa mendapatkan ya kemenangan mereka kembali di Madinah. Dan jumlah korban yang gugur dalam peperangan ini dari pihak muslimin itu ada 12 orang. Sedangkan korban dari pihak Romawi ini tidak bisa diketahui. Hanya saja dengan melihat rincian jalannya, peperangan ini mestinya korban di pihak mereka jauh lebih banyak. Karena lihat bagaimana kegigihan dan keberanian dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Di dalam peperangan pasti akan ada dampak. Sekalipun kaum muslimin ya ini tidak melancarkan serangan balasan ya, setelah mereka mengalami suatu kepahitan ya, peperangan ini tetap meninggalkan pengaruh yang positif. Dengan mengangkat pamor orang-orang muslimin, semua orang Arab ya semuanya bertejak kagum ya, dan keheranan. Karena apa? Karena mereka begitu sangat berani melawan pasukan
Romawi, pasukan yang paling besar, pasukan yang paling kuat. Mereka begitu sangat berani. Mengapa kaum muslimin begitu sangat berani? Karena niat dan tujuan mereka itu satu. Niat dan tujuan mereka itu satu. Makanya mereka kuat. Makanya mereka itu kompak. Makanya apabila kaum muslimin ingin kembali mendapatkan kemenangan, harus niat dan tujuan yang satu, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sebelumnya itu orang-orang Arab mengira bahwa ya mereka ini nekat mau bunuh diri. Perang sama pasukan Romawi ini mau bunuh diri. Mereka ini pasukan kecil kaum muslimin, ya. Dengan hanya kekuatan 3.000 prajurit pasukan, ya. Lalu pulang tanpa ya mengalami kerugian sama sekali, ya. Melawan 200.000 pasukan namun tidak mengalami kerugian yang berarti sama sekali. Sungguh merupakan ini suatu keanehan yang sulit dipercaya. Itulah buah daripada keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hibba fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenyataan ini ya, semakin menguatkan bahwa orang-orang muslim adalah sebuah gambaran tersendiri. Tidak seperti yang dikenal oleh ya, bangsa Arab. Selama itu dengan kenyataan ini orang-orang muslimin ya, pasti selalu mendapatkan apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan mereka begitu sangat yakin dan begitu sangat percaya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perang itu merupakan permulaan. Perang ini merupakan awal permulaan peperangan yang seru ya, dengan pasukan Romawi. Dan nanti akan terjadi lagi ya, peperangan dengan pasukan Romawi, kemudian Persia setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ya, sikap beberapa kabilah ya di pinggiran Syam, di pinggiran Syam, di daerah Salasil ya. Kemudian mereka berpihak ya dengan pasukan Romawi, maka ya kaum muslimin pun akhirnya segera beranjak menuju mereka. Ketika ada kabilah Arab di pinggiran Syam yang mereka berpihak dengan pasukan Romawi. Kemudian maka beliau merasa perlu untuk apa? Memisahkan mereka dengan pihak Romawi. Dan menjadi penyebab penyatuan mereka dengan pihak kaum muslimin. Agar mereka tidak lagi berhimpun sekali lagi atau bekerja sama lagi dengan pasukan Romawi. Beliau pun merasa perlu melakukan tindakan yang bijaksana dan pas kepada ya, kabilah Arab yang berada di pinggiran Syam ini. Kemudian untuk melaksanakan tugas ini, Nabi SAW menunjuk Amr bin As radhiyallahu anhu. Karena sebab neneknya itu berasal ya, dari Balli atau salah satu kabilah ya, Balli salah satu kabilah yang berada di perbatasan Syam. Maka beliau mengutusnya untuk menemui mereka pada bulan Jumadil Akhir di tahun ke-8 Hijriyah seusai perang Mu'tah, dengan tujuan untuk membujuk dan melunakkan hati mereka ya. Ada yang berpendapat sebelumnya ada informasi yang masuk bahwa penduduk Quda'ah atau Qada'ah telah berhimpun dan hendak mendekati pinggiran Madinah. Maka beliau mengutus Amr bin As untuk mendatangi mereka. Boleh jadi dua sebab ini ya berhimpun bersamaan. Maka Rasulullah SAW menyerahkan bendera warna putih ya, kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian
Di samping ya bendera berwarna hitam. Ia pun berangkat bersama 300 orang dari kaum Muhajirin dan Ansar dan dikuatkan dengan 30 penunggang kuda. Beliau juga memerintahkan agar dia meminta pertolongan kepada siapapun yang dilewatinya dari penduduk Bali dan kabilah-kabilah lainnya. Kemudian mereka melakukan perjalanan pada malam hari ya, dan bersembunyi pada siang harinya. Kemudian setelah dekat dengan kabilah-kabilah itu, pasukan muslimin mendengar bahwa mereka menghimpun prajurit yang cukup banyak. Kemudian maka Amr bin As mengutus Rafi' ibn Mukayyith menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bala bantuan. Maka kemudian ya, beliau mengirim Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu an bersama 200 orang dari Muhajirin dan Ansar. Pertama ya 300, kemudian tambahi dengan 200, jadi mendapatkan ya bala bantuan 200, jadi 500 pasukan dari Muhajirin dan Ansar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu ikut bergabung ya, bersamanya. Kemudian ya, beliau akhirnya memerintahkan agar Abu Ubaidah segera bergabung dengan Amr bin As hingga mereka berhimpun ya, menjadi satu dan tidak boleh saling berselisih. Sekalipun beliau juga menyerahkan bendera kepada Abu Ubaidah, setelah kedua belah pihak saling bertemu, maka Abu Ubaidah bermaksud merekrut orang-orang. Maka Amr berkata, engkau datang ke sini hanya sebagai bala bantuan. Kata Amr berkata kepada Abu Ubaidah. Kemudian akulah yang menjadi komandan. Abu Ubaidah menerima ya, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Amr bin As, dan juga menjadi imam saat sholat bersama mereka. Kemudian hibafillah rahimahna rahimakumullahu jami'an. Mereka berangkat hingga tiba di wilayah Qudha'ah. Mereka terus melewatinya hingga tiba di ujungnya. Di sana mereka bertemu dengan segelar pasukan. Kemudian orang-orang muslim menyerang pasukan itu hingga mereka kocar-kacir ya, lari dari segala penjuru. Auf ibn Malik al-Ashja'i dikirim untuk pulang lebih dulu dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghabarkan terhadap kafilah mereka dan keselamatannya serta apapun yang terjadi dalam peperangan itu. Maka Zatus Salasil ya, itu sebuah lembah di Wadil Qura. Dari tempat ini ke Madinah bisa ditempuh ya dengan berjalan kaki selama 10 hari. Terakhir hibafillah rahimani rahimakumullahu jami'an, Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa orang-orang muslim akhirnya bermarkas di sebuah mata air di wilayah Judham yang disebut As-Salasil, hingga peperangan ini pun disebut dengan Zatus Salasil, berperang melawan kabilah Arab pinggiran Syam yang mana mereka mendukung ya pasukan Romawi dalam peperangan Mu'tah. Akhirnya ya peperangan Mu'tah ini bukan dimenangkan. Jadi dengan strategi ya, dari Khalid bin Walid radhiyallahu an itu bisa membuat pasukan Romawi itu tidak berani ya, mengejar pasukan kaum muslimin. Yang mana nantinya hibbafillah rahimakumullahu jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan mempersiapkan pasukannya dengan dipimpin oleh Usamah bin Zaid untuk melakukan peperangan kembali dengan Romawi. Ya, mempersiapkan ya untuk peperangan kembali, dan ini merupakan perang yang terakhir karena setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meninggal dunia. Wallahu taala alam bissawab. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.